Lu kalau misalnya punya kenalan barang-barang murah, gue sarankan mending lu jualan barang-barang murah aja. Karena kalau jualan barang-barang murah, lu bisa take profit yang gede banget. Minimal 50% sampai 100% bisa lu dapatkan. Bahkan gak menutup kemungkinan lu bisa mendapatkan 150 sampai 200%. Jadi kalau misalnya basicnya lu udah ada kenalan barang-barang murah, atau memang basicnya lu udah jualan offline barang-barang murah, lebih baik lu sikat jualan di online. Karena take profitnya bisa gede dan orderan lu bisa kenceng banget. Karena di video kali ini gue bakal ngebahas mengenai barang-barang murah yang bisa ngasilin cuan yang gede banget. Nah cuman biasanya barang-barang murah yang gue maksud itu biasanya under 25.000 atau di bawah 25.000 rupiah. Ya, bebas mau di harga berapapun asalkan di bawah 25.000. Gue yakin lu bisa cuan gede banget ya kalau misalnya bermain di harga ini dan barang-barang yang unik-unik atau barang yang lucu-lucu atau barang yang murah-murah. Bebas lah pokoknya. Kenapa bisa profit besar? Ya jelas karena kagak mahal. Karena kagak mahal di mata customer juga merasa ini barangnya murah lah, ya udah beli sekalian deh biar sekalian dapat gratis ongkir, atau biar sekalian deh kayaknya cuman 10.000, 20.000 tambah dikit lagi deh, nggak masalah. Sehingga basket size lu juga akan lebih banyak, padahal lu take profit juga lebih gede. Memang secara rupiah kayaknya kecil, tapi kalau misalnya kita lihat dari persentase margin, itu lebih gede. Lu bisa dapat omset segini aja, lu tuh udah bener-bener bersyukur banget ya, puji Tuhan, karena jual barang murah, profit gede, omset segini. Itu udah nice banget lah. Misalnya lu ambil margin 50%, taruh deh 30% setelah potong ini itu, kita taruh omset 200 juta kali 30%, lu udah dapat 60 juta. Ya, bersih 60 juta bos. Tapi disclaimer, kita nggak usah kurangin biaya operasional, biaya apapun itu kita nggak usah kurangin dulu. Intinya lu dapat gross profit, ya sudah dipotong biaya layanan, lu dapat 60 juta. Urusan kurang-kurangan ya tergantung si tokonya lah, operasionalnya kayak gimana dan berapa duit. Intinya lu dapat segitu dan itu udah lumayan banget, dan nggak lumayan sih, itu gede banget sih menurut gua. Jadi mantap. Jadi kalau kita bagi 256 juta dibagi 6.240 pesanan, basket size-nya itu di 41.000 kalau kita pukul rata. Secara satu invoice rata-rata 3 produk untuk toko ini. Jadi dari 6.000 pesanan ada 3 barang dalam satu invoice, kurang lebih lah ya kalau misalnya kita hitung secara kasar. Dan basket size-nya di 40 ribuan. Jadi gue rasa oke banget lah. Nih ya gue kasih tau ya, pegang omongan gue. Untuk toko ini, kalau misalnya bener-bener mengikuti arahan gue yakin di pertengahan tahun omsetnya bisa di atas 400 juta atau bahkan 500 juta. Ini aja baru 1 bulan lebih sama gue, itu kenaikannya udah legit banget. Udah naik 30-40%. Jadi menurut gue kalau misalnya lu pengen sikat barang-barang murah, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian eksekusi teman-teman. Karena barang murah itu mantep banget. Tapi kita akan bahas lebih lanjut mengenai keburukannya jual barang-barang murah ini apa. Underrated and varian. Biasa barang-barang underrated seperti ini yang bisa lu jual udah pasti barang-barang yang cukup bervariatif dan cukup unik. Nah, beberapa produk yang bisa kalian jual contohnya adalah ada botol minum, alat makan, stationery sekolah, atau stationery kerja. Tuh, gua spill 3 kategori yang legit banget ya. Ya boleh kalian cobalah. Untuk stationery-nya itu ada banyak banget modelnya. Variasi stationery, penggaris, pulpen, label, sticky notes, dan sebagainya itu udah banyak banget. Itu lo bisa explore bener-bener kayak sampai kapanpun barangnya tuh nggak akan pernah kelar ya, model dan gambar, motif, dan sebagainya. Dan lo explore lah. Itu tuh nice banget lah 3 kategori itu. Tapi ada kategori-kategori lain yang legit juga ya di kategori barang-barang murah ini. Cuman ya gue sebutin 3 aja lah. Menurut gue 3 itu udah nice banget lah. Kalau kalian tanya brand lokal atau brand impor, ya saran dari gue sih bebas. Cuman biasanya kalau misalnya brand lokal, kalau misalnya kalian harganya nggak bersaing, agak berat ya naiknya. Mau lu kayak gimana pun, karena ada nama brandnya, udah pasti persaingan harga. Tapi kalau misalnya lu impor, enak banget nih. Profit tuh masih bisa gede, terus udah gitu jarang yang punya, dan gak ada nama brandnya. Atau mungkin kalau misalnya ada brandnya pun, nggak banyak yang jual. Tapi preferensi lah ya, kalian mau jual barang lokal atau barang impor. Karena gue juga pernah lihat orang jual barang lokal, itu omsetnya sampai mendekati 1 miliar, padahal jualnya barang-barang murah. Ada juga yang brand impor, bukan brand impor, tapi barang-barang impor, ya bisa dapat hampir 1 miliar juga. Tapi untuk case toko ini, karena tokonya juga tergolong belum terlalu lama banget lah jualan, itu udah dapat 200 juta juga udah lumayan banget sih. Nah, lu lengkapin deh tuh produk-produk lu, minimal 100 SKU lebih lah. Semakin lengkap produk lu, maka semakin mantep. Karena ingat, rata-rata si customer akan belinya 2-3 barang. Gak menutup kemungkinan dia akan belinya 4-8 barang. Dan lucunya kalau misalnya lu jual barang-barang seperti ini, lu juga akan mendapatkan customer
dua tipe teman-teman. Customer yang benar-benar mau belanja atau customer yang memang mau beli untuk dijual lagi. Baik dijual di online atau dijual di offline. Atau mungkin ada anak-anak sekolah yang pengen mencoba bisnis, dia beli barang lu terus dijual di teman-teman sekolahnya. Jadi makanya sekali order itu bisa lumayan banyak lah untuk satu produk. Jadi kalau lu jual barang murah, pastikan lu harus melengkapi SKU produk lu. Semakin banyak semakin baik, makanya saran dari gue lebih dari 100 juga nggak masalah, lu mau 200 pun nggak masalah. Karena kalau misalnya ordernya cuma satu, ya lemes. Karena kan rupiahnya kecil ya, walaupun secara presentasinya gede, tapi rupiah kecil. Tapi kalau ordernya satu lemes. Udah gitu kalau lu iklanin juga potensial boncos atau ruginya tuh lebih gede, karena kan barang murah. Nah kalau lu ambil contoh aja nih, gue iklanin satu produk itu cuma keluarin biaya 200 ribuan, dapat omset 3 juta. 26 konversi, produk terjual di 237. Nah dari sini kan kita bisa lihat nih, barangnya murah, tapi ya secara ROAS-nya masih bagus lah. Apalagi barangnya cukup murah, tapi orang sekali beli tuh lumayan banyak. Mungkin untuk dijual lagi, atau mungkin kayak sekalian dapat ongkir lah. Semakin lengkap semakin baik, supaya iklan lu juga nggak terlalu boros-boros banget lah. Karena namanya barang murah, otomatis iklannya akan lebih mahal. Kelihatannya lebih mahal, karena sekali dapat konversi, ya nggak gede, karena kan barangnya murah. Nah, untuk menganalisa potensial customer tadi yang gue bilang, ada customer yang mau belanja, ada customer yang untuk kebutuhan kantor, ada customer yang untuk anak sekolah, atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang beli untuk kebutuhan anaknya, atau mungkin anaknya yang pengen berbisnis, dia beli di online, dia jual lagi di teman-teman kelasnya, teman-teman sekolahnya. Nah, forecast kayak beginilah yang harus kita baca. Target market kita siapa, supaya kita tahu nih langkah-langkah ke depannya kayak gimana, dan kita juga bisa membuat campaign-campaign yang sesuai dengan target market kita, supaya on point juga tentunya. Kalau misalnya ngomongin soal keburukan, of course keburukannya adalah stoknya pusing. Gak dipungkiri, barangnya kecil, variasinya banyak, modelnya banyak, udah pasti mumet lah pala lah. Stoknya banyak, terus untuk nge-maintain stoknya juga agak pusing, dan kalau misalnya lu nyetok produk juga harus campur-campur, otomatis jadinya lu pusing dari segi stok kali ya. Segi stok, terus barangnya mungkin akan lebih gampang hilang karena kecil dan butuh ketelitian. Kalau misalnya lu masih packing sendiri atau lu punya tim, bener-bener butuh ketelitian banget nih. Karena ya udah profitnya segitu, jangan sampai lu rugi atau dapat bintang 1. Jadi pastikan lu bener-bener memaksimalkan dari segi pengiriman dan tim lu udah siap untuk mengirimkan. Ya harus yang teliti banget lah, karena ini cukup membahayakan. Resiko jual barang murah ya seperti itulah teman-teman. So jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau sikat barang murah, gue sarankan teman-teman sikat. Dan ya gue pengen tahu juga teman-teman di sini mungkin ada yang jual barang-barang murah. Coba tulis di kolom komentar berapa omset kalian atau gimana flow penjualan kalian belakangan ini, atau mungkin kalian jual kategori apa yang barang yang murah-murah, dan apa yang kalian rasakan ketika menjual barang di bawah 25.000 atau 30.000. Coba kalian komen di bawah ini ya teman-teman ya. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga membantu dan kalian mendapatkan insight baru. Gue berharap kalian open minded dan bisa bener-bener memulai untuk jualan di online, karena jualan online makin seru banget. Oke guys, sekali gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari gua. Dan buat teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan buat teman di sini yang pengen nanya soal jasa konsultan atau face to face online atau offline meeting, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Oke guys, itu nomor hanya untuk perihal konsultasi ya, untuk jasa gua, bukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.